Tabibun. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teks suarahan. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan pengertian, kemudian ciri-ciri, struktur, unsur-unsur, jenis, serta contoh dari teks suarahan. Selamat menyaksikan. Lalu sebenarnya apa sih itu warahan? Warahan merupakan teks cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dan berirama. Warahan mengandung pesan moral bagi pendengarnya. Pembaca itu biasanya disebut dengan pewarak. Kemudian ciri-ciri dari warahan yaitu memiliki irama yang menyertai cerita yang dibawakan, kemudian bersifat liris. Hal ini dipengaruhi emosi si pewarak. Selanjutnya ada struktur warahan. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga konflik, yang keempat komplikasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, unsur-unsur dalam teks warahan itu ada dua, yakni intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini merupakan latar belakang pengarang, kemudian ke kondisi atau keadaan, serta asal muasal. Nah, ini asal muasalnya dari cerita yang dibawakan. Kemudian ada intrinsik. Nah, ini berisikan tema, latar, tokoh, karakter tokoh, kemudian konfliknya, lalu ada majas juga, kemudian alur, serta amanat. Kemudian ada jenis-jenis teks suarahan. Yang pertama ada cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita manusia yang diperankan oleh hewan. Contohnya ialah si kancil. Kemudian ada legenda. Legenda ialah cerita rakyat, pengungkapan sejarah berkenaan dengan rakyat Lampung. Contohnya ialah asal-usul Provinsi Lampung. Dan yang ketiga ada dongeng, cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti Putri Mentawai, Ratu Mekah. Kemudian yang keempat ada epos, karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contohnya seperti Raden Intan II. Kemudian yang kelima ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu yang berisi silsilah biografis ataupun cerita keagamaan. Contohnya hikayat Ratu Ali. Kemudian yang keenam mitos. Mitos adalah cerita perihal kebangsaan yang mengandung penafsiran tentang asal-usul suatu semesta alam. Contohnya si pahit lidah. Kita sampai ke contoh warahan, yakni asal-usul Lampung. Nah, di suatu hari di tanah Tapanuli, sebuah gunung meletus dengan hebatnya. Pada saat meletusnya gunung tersebut, terdapat 4 saudara yang menyelamatkan diri dari bencana tersebut dengan menggunakan rakit. 4 saudara tersebut bernama Ompung Silamponga, Ompung Silitonga, Ompung Silaitoa, dan juga Ompung Sintalanga. Singkat cerita, setelah mereka menjelajahi lautan, mereka merasa kelaparan karena persediaan makanan mereka telah habis. Nah, pada saat itu juga Ompung Silamponga merasakan sakit di badannya, kemudian ia pingsan. Lalu, saudara-saudaranya tidak mau merasa kesulitan, sehingga mereka meninggalkan Ompung Silamponga ke sebuah pulau. Saat Ompung Silamponga terbangun dari pingsan, dia sangat terheran dan juga sangat bahagia karena ia menemukan hamparan yang sangat luas. Kemudian Ompung Silamponga juga langsung berdiri di sebuah bukit dan berteriak "Lapung", yang berarti luas dalam bahasa Tapanuli. Kemudian Ompung Silamponga menetap di pulau itu dan akhirnya Ompung Silamponga bosan karena tidak ada orang yang menemaninya. Sehingga Ompung Silamponga melakukan perjalanan dan ia melihat asap dari kejauhan, dan ternyata setelah dia menghampiri itu adalah pedesaan warga. Sehingga di sini saat ini pedesaan tersebut disebut dengan Bandar Lampung. Nah, berikut adalah cerita dari asal-usul Lampung.